Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Frans Juanda dengan NIM 2002-6066. Pada kesempatan kali ini, di video berikut ini saya akan menjelaskan tentang konsep katalogisasi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja cek penjelasan pada video berikut ini. Katalog perpustakaan. Sebelum kita mengetahui apa itu katalog, kita harus mengetahui pengertian dari katalog. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan katalog itu cari kartu, daftar, atau buku yang ingin memuat nama benda, informasi tentang yang ingin diberitahukan disusun secara berurutan, teratur dan alfabetis. Menurut Dictionary English Indonesia, ialah daftar buku yang perpustakaan yang disusun menurut abjad. Sedangkan menurut Webster Nine Collection Dictionary, katalog untuk mengulang buku informasi dengan uraian. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa katalog artinya daftar, katalogisasi adalah pengkatalogan, sedangkan kataloger adalah orang yang membuat katalog. Selanjutnya, fungsi katalog menurut para ahli. Yang pertama, menurut Irma U. Ardidarto, katalog harus menjadi sarana yang efisien untuk mengetahui apakah perpustakaan memiliki buku tentang yang diketahui yang menyangkut yang pertama pengarang dan judulnya, atau judulnya saja jika pengarang tidak disebut dalam buku tersebut, atau suatu pengganti judul yang sesuai jika pengarang dan judul tidak cukup jelas. Yang kedua, menurut Carter dalam Darmono, bahwa tujuan pengkatalogan adalah yang pertama memudahkan seseorang menemukan karya yang telah diketahui pengarang. Yang kedua, membedakan apa dimiliki perpustakaan melalui nama pengarang, subjek, dan jenis literaturnya. Serta yang terakhir, membantu pemilihan sebuah karya seperti dalam hal edisi secara bibliografis dan karakter. Kesimpulan yang dapat diambil ialah katalog di perpustakaan mempunyai fungsi. Yang pertama, catatan lengkap atas bagian dari koleksi yang dimiliki suatu perpus. Yang kedua, kunci untuk menemukan karya yang diperlukan. Yang ketiga, sumber yang memberikan alternatif pilihan karya. Serta yang keempat, penyusunan bibliografi. Dan terakhir, alat bantu pengingat koleksi. Bentuk katalog. Secara umum ada 3 bentuk, yaitu katalog kartu, katalog berkas, dan buku. Selain 3 macam tersebut, di atas juga ada katalog terbacakan dalam mesin atau komputer. Ini merupakan perkembangan teknik pembuatan katalog, yaitu OPAC, Online Public Access Catalog, penelusuran katalog lewat komputer. Contoh katalog berbentuk kartu bisa dilihat dari salah satu slide dalam PowerPoint berikut, dengan ukuran kartu 12,5 cm dan tinggi kartu dengan 7,5 cm. Dan disatukan dalam ikat sampul dengan panjang 12,5 cm dan tinggi kartu 20 cm. Katalog buku. Daftar koleksi perpustakaan. Deskripsi kartu katalog, yaitu katalog disebut wakil dokumen karena berisi uraian atau deskripsi dari dokumen itu, apakah itu buku, majalah, skripsi, dan lain-lain. Untuk membuat uraian deskripsi katalog, digunakan peraturan pembuatan deskripsi katalog yang diatur dalam Anglo-American Cataloging Rules edisi 2 atau biasa disingkat dengan AACR 2. AACR disepakati sejak tahun 1988 oleh Asosiasi Perpustakaan Amerika, Inggris, Kanada, dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam International Library Association atau bisa disingkat dengan IFLA. Uraian dalam katalog dapat diperinci ke dalam 7 daerah, yaitu daerah judul dan pernyataan penanggung jawab isi dokumen, daerah isi, daerah terbitan, daerah deskripsi fisik, daerah seri, daerah catatan, serta yang terakhir daerah nomor standar. Selanjutnya, contoh katalog pengarang bisa dilihat pada slide berikut, serta katalog judul dan katalog subjek. Selanjutnya, katalog judul. Hubungan antara konsep diri bisa dilihat pada contoh berikut ini. Selanjutnya, tajuk entry utama dan entry tambahan. Pada umumnya, kataloger akan membuat 3 kartu katalog, yaitu katalog judul, katalog pengarang, dan katalog subjek. Ketiganya merupakan titik akses atau telusur untuk menemukan dokumen atau bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Tajuk entry utama memiliki arti sebagai induk karangan yang bertanggung jawab terhadap isi dokumen. Penanggung-jawaban isi dokumen dapat berupa nama perorangan, lembaga, dan nama pertemuan. Selanjutnya, tajuk subjek. Tajuk subjek adalah kata atau frasa yang digunakan pada katalog untuk menyatakan tema atau topik suatu bahan pustaka. Prinsipnya, penyusunan tajuk subjek sesuai dengan aturan yang ada dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Prinsip tersebut adalah meliputi yang pertama, masalah bahasa seperti tata bahasa, ejaan, sinonim, semantik, dan lain sebagainya. Yang kedua, keseragaman. Katalog subjek mengumpulkan semua bahan pustaka mengenai topik bersama di bawah tajuk subjek yang seragam. Alasan dari penyeragamannya adalah karena suatu topik atau pengertian para pengarang menggunakan istilah yang kedua yang berbeda-beda. Contoh, istilah hukum dagang oleh pengarang buku digunakan istilah hukum niaga, hukum perdagangan, dan perniagaan.
Jadi untuk satu pengertian dapat diberakai beberapa istilah yang dalam tata susunannya abjadnya akan terpisah. Sebaiknya, pustakawan dalam menentukan subjek dengan satu istilah saja, misalnya gunakan hukum dagang. Selanjutnya pemakaian, berkaitan dengan masalah keseragaman. Tajuk ini dipilih harus berdasarkan pemakaian orang banyak atau pembaca tersebut atau pemakaian umum di Indonesia. Contohnya pernikahan atau perkawinan, lembu atau sapi, legu atau nyanyian, dakwaan atau tuduhan, bedel atau senapan, pengadilan tentara atau pengadilan militer. Istilah Indonesia versus istilah asing. Keputusan untuk memilih salah satu kata harus dipertimbangkan dengan baik dan tentunya prioritas utama adalah pemakaian istilah bahasa Indonesia. Istilah asing hanya akan dipakai apabila belum ada istilah Indonesia dan sesuaikan dengan ejaannya, misalnya anarkisme bukan anarsim, fasisme bukan fasim, oktroy bukan oktroy, dan lain sebagainya. Istilah asing lebih populer misalnya anatomi lebih baik dari ilmu urai, psikologi lebih populer dari ilmu jiwa. Istilah Indonesia terlalu panjang karena harus diuraikan, misalnya devisa versus alat pembayaran luar negeri. Soalnya bisa dilihat dari contoh berikut ini. Selanjutnya Library Congress of Cataloging in Publication Data. Contohnya berikut ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.